大家好，欢迎回来10分钟汉语10 minute Chinese 10 menit bahasa Mandarin. 我们一起学习吧。Hari ini kita akan sama-sama belajar cara mengingat nada. Dukung kami ya dengan subscribe, like, dan komen. Kalian juga boleh share video ini ke teman kalian jika kalian merasa terbantu. Banyak dari kita, terutama kita sebagai pemula di dalam belajar bahasa Mandarin, akan kesulitan ketika mengingat nada. Sebenarnya, mengingat nada itu susah nggak sih? Nggak juga, karena sebenarnya banyak sekali cara yang bisa kita gunakan untuk mengingat nada. Salah satunya yang akan kita pelajari hari ini. Yuk kita lihat yuk, ada apa aja. Cara yang akan kita gunakan hari ini adalah dengan membayangkan arti dari huruf tersebut. Memang tidak pasti 100% akan selalu sesuai, karena di dalam bahasa Mandarin itu tidak ada yang mutlak. Tapi minimal dengan cara ini kita bisa mengambil kesimpulan dari rata-rata makna yang didapat dari huruf itu. Contohnya kita langsung lihat ya. Yang pertama, nada satu misalnya, Ti Sheng. Nada satu itu dibacanya panjang dan rata. Betul ya, dan dia selalu di atas. Kata kuncinya kalian pegang aja, rata dan di atas. Makanya huruf yang nada satu biasanya pertama, dia sesuatu yang letaknya di atas. Misalnya apa? Tian, langit. Tian nada satu, langit di atas kan ya? Nah, kemudian dia juga mengandung makna sesuatu atau seseorang yang kita hormati. Misalnya siapa? Mama, betul, ibu, orang yang kita hormati. Kemudian, wai kung, tekung. Kungnya dan nada satu ya. Kakek, kakek juga orang yang kita hormati. Kemudian, lao shi, shi juga nada satu, karena guru adalah orang yang kita hormati. Kemudian, nada satu juga dia mengandung makna sesuatu yang ringan. Misalnya apa? Qing, qing itu kan ringan artinya ya. Kemudian, xiang, wangi, sesuatu yang wangi itu di atas. Kemudian, sheng, naik artinya. Sheng pasti ke atas kan ya, karena dia ringan makanya dia akan naik ke atas. Selain itu, nada satu juga bisa mengandung sesuatu yang sejajar atau rata, sejajar dengan kita. Misalnya apa? Kata kerja yang sejajar dilakukannya. Misalnya, chi, makan. Makan itu harus sejajar dengan kita kan? Karena kalau makan kita nunduk atau sambil ke atas, susah. Makanan itu harus sejajar dengan kita. Makanya dia nada satu. Sama juga dengan he. He, air yang kita minum itu harus sejajar dengan kita. Karena kalau di bawah kita atau di atas kita susah minumnya. Itu dia beberapa contoh yang bisa kita ambil dari nada satu. Kemudian, bagaimana caranya kita mengingat nada kedua atau ti er sheng? Nada kedua itu dibaca dari bawah naik ke atas. Sesuatu yang makin lama makin naik, makin tinggi akan makin susah biasanya. Makanya, nada kedua ini biasanya mengandung makna makin susah, makin naik. Contohnya, xue xi. Xue xi artinya belajar. Dua-duanya nada kedua. Kenapa belajar itu nada dua? Karena belajar itu semakin lama semakin naik dan semakin lama semakin susah. Kemudian, mang yang artinya sibuk. Juga kenapa nada kedua? Karena sibuk itu semakin lama makin susah. Makin lama makin naik. Makin susah ngatur waktu misalnya. Nah, itu sebabnya mang juga nada kedua. Kemudian yang paling gampang diingat, huruf nan. Nan yang artinya susah juga nada kedua. Karena ya seperti itu. Nada kedua itu naik ke atas. Sesuatu yang naik ke atas semakin naik semakin susah. Biasanya nada kedua. Sekarang nada ketiga, ti san sheng. Nada ketiga ini dibaca dari atas ke bawah, lalu naik lagi.
Nah, kalau dilihat kesannya huruf yang seperti ini tuh gak rata. Nadanya gak rata kan? Makanya huruf yang nadanya nada ketiga itu biasanya mengandung makna yang tidak rata. Sesuatu yang gak rata. Misalnya, hae. Hae yang artinya laut. Laut itu gak rata ya karena dia bergelombang. Kemudian, shui, air, juga tidak rata. Xiang, pikiran manusia itu juga nggak rata karena dia naik turun. Kemudian xie, menulis juga nggak mungkin rata semua kan, pasti ada naik turunnya. Kemudian tu, yang artinya tanah, jalanan atau tanah itu zaman dulu nggak rata ya. Kalau sekarang mungkin udah lebih baik, udah lebih rata. Tapi masih banyak juga daerah-daerah yang memang tanahnya nggak rata. Nah, itu satu artinya dia mengandung makna sesuatu yang gak rata. Kemudian yang kedua, nada ketiga juga dia bisa untuk sesuatu yang lemah lembut, ya baik. Misalnya siapa? Nai. Nai kenapa nada ketiga? Karena nenek itu biasanya pengasih, ya kan, lemah lembut. Kemudian cici juga sama ya, biasanya lembut. Ada lagi yang lebih gampang diingat. Hao yang artinya baik. Dia juga nada ketiga. Kenapa? Karena lemah lembut itu baik. Sekarang kita lihat nada keempat. Di sesheng. Nada keempat itu dibaca dengan cara disentak dari atas langsung turun ke bawah. Nah, biasanya kata yang memakai nada empat ini, pertama, dia mengandung makna perintah atau sesuatu yang tegas. Misalnya, papa yang artinya ayah. Biasanya kalau di kesan kita, papa itu seseorang yang memberikan perintah, ya kan, untuk anak-anaknya. Makanya papa itu nada keempat. Atau misalnya titi, mei. Titi adik laki-laki, mei adik perempuan. Kenapa nada empat? Karena mereka orang yang bisa kita beri perintah. Karena adik itu bisa kita beri perintah kan. Kemudian cu, yang artinya pergi. Pergi juga bisa mengandung makna perintah. Pergi. Cu, nada keempat ya. Kemudian shi yang artinya iya atau adalah. Itu adalah sesuatu yang butuh ketegasan. Makanya dia nada keempat. Selain itu, nada keempat itu juga dia mengandung makna sesuatu yang besar dan berat. Misalnya, ta artinya besar. Udah jelas ya. Kemudian zhong juga berat artinya, makanya dia nada keempat. Kemudian dia juga mengandung makna sesuatu yang biasanya ada di bawah. Misalnya, xia artinya bawah. Nah, mungkin kalian akan mikir, shang, kenapa nada empat juga? Padahal shang kan artinya di atas. Nah, sebenarnya shang itu selain ada arti di atas, dia juga mengandung makna perintah. Shang, dan shang ke, misalnya kan, menyuruh untuk belajar. Oke, kemudian misalnya apalagi yang di bawah? Ti, bumi. Ti nada empat bumi. Kalau tadi tian nada satu karena langit itu di atas. Sekarang ti nada keempat bumi. Kenapa? Karena memang bumi ada di bawah. Kemudian chou yang artinya bau. Kenapa nada empat? Karena sesuatu yang bau itu biasanya ada di bawah. Sampah misalnya, ya kan? Kemudian tiao yang artinya loncat. Tiao yang artinya loncat juga nada empat. Kenapa? Karena loncat itu pasti ke bawah, nggak mungkin ke atas. Oke? Sampai di sini pembahasan kita tentang cara belajar atau cara mengingat nada di dalam bahasa Mandarin. Semoga bermanfaat dan kita ketemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Bye bye.